الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وتلياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nafi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir Jumat di bulan Desember tahun 2025 ini, marilah kita muhasabah, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama setahun yang lalu, apakah tingkah laku keimanan kita, dosa-dosa kita lebih baik atau lebih buruk? Mudah-mudahan di Jumat terakhir ini, mari kita introspeksi diri, muhasabah diri. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat untuk saya pribadi dan umumnya para jemaah sekalian, imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Mari kita melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah agar kita selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya, mari kita jauhi, kita tinggalkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Allah dan Rasulullah dengan sesungguhnya. Agar apa? Agar kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia, Pak, itu ada batasnya. Mohon maaf para jamaah sekalian, barangkali panjenengan ada yang titelnya profesor, doktor, insinyur, S1, S2, S3, ataukah jabatnya panjenengan itu jenderal atau direktur. Kalau bab masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir kematian, rezeki, pangkat, derajat, jodoh, semuanya hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Manusia, hamba Allah yang sangat lemah, kita ini banyak dosa, itu hanya bisa ikhtiar, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa makaru wa makarullah. Allah mempunyai rencana, mempunyai takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Wallahu khairul makirin. Pasti nanti Allah yang akan menakdirkan
takdir buruk atau baik di kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Contoh sebuah besi, Pak, kalau diolah menjadi pesawat, PT Boeing yang ada di Amerika, PT Airbus yang ada di Prancis, banyak sekali orang pintar, Pak. Kalau sebuah besi diolah menjadi kapal laut, PT PAL yang ada di Perak, Surabaya, banyak sekali orang pintar. Tapi coba kalau bab masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir kematian, rezeki, pangkat, derajat, jodoh, semuanya hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun, setinggi apapun jabatannya, al-insanu bitafkir, kata Rasulullah. Al-insan, manusia bitafkir. Manusia kita ini hanya bisa bertafkir, hanya bisa mohon ikhtiar kepada Allah. Al-insan bitafkir, wallahi bitafkir. Hanya Allah yang bisa menakdirkan, hanya doa lah yang bisa merubah seluruh takdir kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bab masalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya yang memiliki nyawa, semuanya yang hidup di dunia ini, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, nantinya pasti dan pasti akan merasakan kematian. Para jamaah sekalian, kita ingat 3 bulan yang lalu, Allahu Akbar, beritanya sangat luar biasa, trending di Indonesia sampai luar negeri. Kita ingat pondok pesantren Al-Ghazini. Allahu Akbar. Mungkin saat itu yang memiliki anak, orang tuanya pasti suudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau panggil anak saya? Engkau cabut nyawa anak saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah, kalau kita memahami semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tabungan bagi orang tua kalau orang anaknya saat itu dipanggil Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan berwudu, salat asar, Allahu Akbar, sangat-sangat luar biasa. Itu adalah tabungan adalah orang tua tersebut nantinya akan menuju surganya Allah. Kalau anak tersebut pasti syahid, itu adalah tabungan untuk orang tuanya yang kelak nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menurut Syekh Nawawi Al-Bandari, ulama besar dari Banten, di tahun 1800-an beliau adalah ulama besar, termasuk Imam Masjidil Haram. Beliau asli orang Indonesia. Beliau berwasiat, kalau kepingin selamat dunia akhirat, pegang yang namanya takwa. Takwa itu hurufnya ada 3. Yang pertama ta, yang kedua adalah qaf, yang ketiga adalah waw. Takwa. Syekh Nawawi menisbatkan takwa adalah ta, huruf pertama yaitu tawadhu. Ta, tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa wah. Ingatlah para jamaah sekalian, hadirin, saat ini mungkin panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkelipat harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, semuanya itu hanya titipan. Kalau kita tawadhu, rendah hati, tidak sombong dengan Allah, tidak sombong dengan manusia, kata Rasulullah SAW, man tawaddu'a rafa'allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong, akan ditambah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya,
Wa man takabbara, barang siapa yang takabur, sombong, congkak, rasa wah, akan diambil. Wa man takabbara hudallah, akan diambil seluruh yang kita sayangi di dunia ini, baik itu anak kita, istri kita, keluarga kita, harta kita. Kalau kita sombong kepada Allah, kalau kita sombong kepada sesama manusia, kalau Allah murka, na'udzubillah, na'udzubillah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pasti dan pasti akan terjadi kalau Allah berkehendak, kalau Allah murka kepada kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang kedua, takwa hurufnya yaitu qaf. Yang kedua yaitu qanaah, orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai menerima apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu keadaan cukup atau keadaan kaya atau keadaan kurang, tapi dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat seseorang yang memiliki kekayaan tetap bersyukur, tidak, hatinya tidak dongkol, iri, dengki, hasut, karena semuanya rezeki takdir sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin, Allah berfirman dalam surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini sudah familiar. Ayat ini sering kita dengarkan. Ayat ini sering disampaikan oleh para khatib, para ceramah. Wa may yattaqillah, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semua yang kesulitan-kesulitan apapun di dunia ini akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingatlah kata Allah, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku kata Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Kalau panjenengan semua tidak pernah ingat, tidak pernah berpikir kepada Allah, Allah juga tidak akan ingat kepada kalian. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah bertakwa, ingat kepada Allah, berpikir kepada Allah, mentaati apa sudah perintah Allah, dibukakan jalan. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nantinya Allah akan memberikan rezeki la yahtasib, tanpa kita akan sangka-sangka. Allahu Akbar. Yang terakhir, menurut Syekh Nawawi Al-Bandari, takwa hurufnya ada waw. Waw beliau menisbatkan yaitu wara'. Wara' adalah pembersih hati. Marilah di penghujung tahun ini kita muhasabah, introspeksi diri. Kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang menambah dosa-dosa, budi-budi dosa kita. Saya mengingatkan, berwasiat saya pribadi dan umumnya para jamaah sekalian, marilah kita membersihkan wara', membersihkan hati kita, membersihkan rezeki kita. Mungkin saat ini panjenengan yang terlena dengan harta kekayaan yang sangat luar biasa, tapi tidak tahu apakah itu haram atau halal. Marilah mulai saat ini, detik ini, akhir tahun ini, mari kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Kita bersihkan rezeki kita, memberikan rezeki kepada anak dan istri kita dengan hal-hal yang halal. Jangan bercampur dengan yang haram. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mungkin saat ini panjenengan bangga dengan kekayaan dicampur dengan haram, tapi belum tentu anak cucu kita yang nantinya akan mendoakan kita kehidupannya sama dengan kita. Makanya saya berwasiat, mari kita memberikan rezeki, kita bersihkan hati kita, bersihkan rezeki kita dari barang-barang haram. Mudah-mudahan seluruh rezeki kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti
nantinya kita akan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.